Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita bertemu kembali dan semoga semua sehat walafiat. Dan besok itu adalah hari Jumat, berarti kita udah 2 pekan menjalani ibadah puasa Ramadan ini. Satu hal yang menarik kalau kita sholat Jumat, ya kebetulan ini sebagian saudara kita tidak bisa menjalankan sholat Jumat. Ada sebuah pesan menarik yang disampaikan oleh para khotib sebelum dia mengakhiri khutbahnya. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan ihsan, kebaikan. Adil ini menunjukkan bahwa kita memang harus mengerti sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak terkecoh oleh keadaan ataupun tertipu oleh keinginan diri sendiri, yaitu berupa hawa nafsu atau hasrat-hasrat yang kemudian menjadikan nalar kita membolehkan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Itu yang disebut dengan tidak adil alias zalim. Lawan adil ada yang mengatakan adalah zalim. Artinya seluruh jamaah sholat Jumat, dan itu berarti seluruh kaum muslimin, hakikatnya adalah seorang pemimpin. Karena sikap adil ini hanya berlaku pada orang yang berakal, dia memiliki amanah kepemimpinan, dan ini tidak berlaku pada anak-anak dan orang yang tidak berakal. Apa maknanya? Kita dituntut untuk mengerti ya segala macam hakikat persoalan, pada saat yang sama menempatkan hasrat kita di posisi paling bawah dengan menempatkan kepentingan bersama, kepentingan umum, kemaslahatan bersama sebagai katakanlah sebagai prioritas, atau kalau diibaratkan manusia paling depan dia adalah panglima. Ini bisa kita lihat pada sosok Umar bin Khattab yang senantiasa menempatkan hasratnya paling belakang dan menempatkan kepentingan rakyat paling depan. Sehingga beliau mengatakan bahwa kalau Umar makan kenyang pada saat rakyatnya susah makan atau tidak bisa makan, maka dia akan dinilai sebagai seburuk-buruk pemimpin. Nah, dalam konteks kita secara pribadi, bagaimana adil itu? Adil misalnya kita tahu waktu sholat ada 5 kali, 5 waktu, maka seharusnya kita menyiapkan diri. Kemudian ada juga anjuran untuk membaca Al-Quran. Maka kita harus adil di dalam konsep membagi waktu. Sehingga sebenarnya kalau kita baca katanya orang di Jerman tuh tidak ada yang suka basa-basi, kemudian sangat tepat waktu, itu sebenarnya nilai keadilan dalam dimensi waktu yang seharusnya inherent dan melekat di dalam diri seorang muslim, terutama kaum muda. Itulah kira-kira pembahasan tentang adil. Yang kedua adalah ihsan. Ihsan ini merupakan tingkatan iman yang paling tinggi, di mana seseorang terdorong untuk terus melakukan kebaikan, entah dia diapresiasi atau tidak, dia terus melakukan itu. Karena prinsipnya adalah dia beribadah kepada Allah, sekalipun dia tidak melihat Allah, Allah melihat dia. Jadi ada sebuah perasaan yang senantiasa mendorong dia untuk bagaimana Allah itu tersenyum kepada dirinya. Sehingga konsep untuk mujahadah, kemudian musyawarah, terus munajat, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari muslim yang bermental ihsan ini. Disinilah kita penting untuk terus-menerus mengkaji Al-Quran, karena Islam itu bukan sekedar syariat, tapi syariat itu adalah penting, dan Islam yang tertinggi menurut Gus Hamid di dalam bukunya Minhaj, ya, itu adalah bagaimana berislam dalam tingkatan ihsan. Kita melakukan apapun betul-betul sadar karena mengharap ridha Allah. Tadi ada sebuah dialog menarik saya dengan sahabat saya. Saya katakan kepada dia bahwa ketika seseorang di dalam menjalankan amanahnya adalah dia yang terbaik, yang disiplin, yang sungguh-sungguh, maka sunnatullahnya dia yang akan mendapatkan kebaikan atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala, diharap ataupun tidak. Sedangkan sebaliknya, ketika ada orang yang punya harapan banyak tentang kebaikan di dalam hidup ini, tapi dia dalam kesehariannya mengabaikan kebaikan-kebaikan yang harusnya dia jalankan, dan itu adalah amanahnya, maka sebesar apapun harapan, maka dia tidak akan bertemu dengan kebaikan. Kenapa? Karena sunnatullahnya orang yang berbuat baik akan diberi balasan yang terbaik. Dan yang paling menarik,
Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang bisa beriman, berislam sampai pada tingkatan ihsan. Inilah sebuah spirit semangat yang harus hadir di dalam diri kita sehingga senantiasa ada energi untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan. Setidaknya dengan senyum, sedekah dengan sebiji kurma, atau kita menyampaikan perkataan yang baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.